Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan e-book yang berjudul The Global Environment of Business untuk memenuhi tugas dari Bu Wiji Nurastuti selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sela Widyasari, NIM 21 11 4 255, kelas 21 Informatika 06. Di sini saya mengambil e-book Lingkungan Bisnis Global yang berjudul The Global Environment of Business, karya dari Frederick Gui. Di e-book ini menawarkan analisis multidimensi lingkungan, di mana bisnis internasional beroperasi, siapa yang menang dan kalah ketika menginternasionalisasi, apakah internasionalisasi mengarah ke global atau ke regional, dan lain-lain. Di sini saya akan melampirkan sedikit tentang capture dari poverty traps atau perangkap kemiskinan. Untuk yang pertama yaitu ada grafik. Dilihat dari grafik di atas bahwa harapan hidup tajam dengan sedikit peningkatan pendapatan per kapita sampai titik balik, di mana kebutuhan kesehatan masyarakat, perawatan bersalin, dan gizi anak yang sudah terpenuhi, tetapi tidak untuk sebagian besar negara yang lain yang memiliki kematian bayi yang tinggi, yaitu di negara Afrika. Lalu negara seperti India, Pakistan, dan Indonesia, negara itu yang sering disebut sebagai negara industrialisasi baru, tetapi di mana sebagian besar populasinya sangat miskin, dan negara dengan tingkat infeksi HIV yang tinggi yaitu berada di negara Afrika Selatan. Setiap sumbu kurva Preston memberitahu kita tentang kemiskinan dan harapan hidup rendah yang tertera pada grafik di atas. Lalu ada hukum kekayaan. Salah satu aspek penting dari lembaga suatu negara adalah sistem hukumnya, di mana kerangka hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Pembangunan suatu negara mungkin dipengaruhi oleh sistem hukum yang diwarisinya. Dari makalah Easterly dan Levin, memperdebatkan tentang bagaimana lembaga hukum menjadi dan apa yang mereka miliki pada hasil ekonomi. Lalu untuk permasalahannya yaitu berada di masalah tanah. Sebagian besar masalahnya mencakup pertanian dalam pembangunan ekonomi, reformasi tanah, logika dan bukti, dan hambatan politik dan kelembagaan. Menurut Albert Schwarzman 1958, berpendapat bahwa industri sumber daya alam cenderung menjadi kegiatan enklave dengan keterbelakangan dan keterkaitan ke depan. Lalu yang terakhir itu, sebagian negara berkembang tidak menyalahkan negara-negara maju, karena sebagian dari mereka cukup senang. Dikarenakan mereka senang karena mereka memiliki kayak seperti tantangan sendiri untuk bisa lebih maju ke depannya atau memiliki sebuah bom atom untuk negara-negara yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada ketidakjelasan dari materi atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.